Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Pembina Majelis Taklim Kakanda Profesor Dr. Elisna, Ketua Majelis Taklim yang saya hormati, dan seterusnya kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada sore ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, kesempatan untuk hadir. Dan Allah masih izinkan kita untuk bisa bernapas sampai detik ini. Boleh jadi pasti Allah tahu bahwa kenapa Allah masih izinkan. Pertama, bisa jadi karena dosa kita banyak. Maka Allah beri kita kesempatan untuk banyak bertobat, untuk banyak-banyak beristighfar. Ya ada Bapak Ibu? Iya. Kemudian yang kedua, boleh jadi Allah pasti tahu bahwa bekal kita masih sedikit. Maka Allah beri kita kesempatan untuk memperbanyak amal kita, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Maka pada kesempatan ini luar biasa sekali Allah kumpulkan kita di sini. Semoga setiap langkah kaki kita ke sini dinilai oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rasanya perencanaannya sudah seminggu yang lalu ya Uni ya. Tapi qadarullah waktu itu Yo juga mengisi di mana? Di Payakumbuh. Jadi baru hari ini Allah izinkan. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, Allah rahmati pertemuan kita, dan Allah beri kita kesehatan yang sempurna agar kita selalu bisa menyempurnakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini materi yang akan kita kupas judulnya adalah merencanakan kematian yang husnul khotimah. Tapi Yo tidak memperkenalkan diri lagi karena sudah beberapa kali di sini. Mudah-mudahan semuanya sudah kenal dan kita lanjut saja. Perlu disampaikan bahwa setiap kita pasti banyak urusan sebelum datang ke sini. Ya enggak ibu-ibu? Kita tinggalkan semuanya. Kita tinggalkan anak cucu kita. Kita tinggalkan pekerjaan kita. Berarti kita hadir di sini karena Allah. Kita luruskan niat kita karena Allah. Kenapa? Agar setiap langkah kaki kita bernilai ibadah. Bukan karena makhluknya Allah. Dan kemudian hadir utuh, sadar penuh semuanya. Fisik kita sudah di sini, mohon juga pikiran kita juga di sini. Jadi fokus kita sebentar ibu-ibu, mau kan? Oke. Ikhlas menonaktifkan HP atau kita silentkan saja. Mudah-mudahan ini juga udah silent. Jangan-jangan nyuruh aja. Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa kita kosongkan gelas. Ibu-ibu orang hebat. Kalau seandainya gelasnya masih penuh, diisi juga. Kemana perginya?
Gelasnya penuh, diisi. Kemana perginya ibu-ibu? Keluar dia, tidak ada yang kita bawa pulang. Tapi ketika kita kosongkan hanya 1 jam saja, 1 jam ke depan atau 1,5 jam, maka walaupun 1 tetes dia akan masuk ke dalam. Ada yang akan kita bawa pulang nanti. Baik, terakhir, terlibat antusias. Kalau ada yang tidak ngerti nanti kita diskusikan bersama. Karena yang terakhir senang berproses dari awal hingga akhir. Baik, kita berdoa dulu. Biasanya kalau anak cucu kita sekolah kan selalu berdoa, ibu-ibu ya. Nah, kadang-kadang kita luput dari itu. Mentang-mentang kita sudah besar, kadang lupa berdoa. Oke, sekarang kita baca doa ini. Semuanya ikuti dulu, Iyo sebutkan dan kita ikuti bersama. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, semuanya berdoa. Doa di dalam majelis yang mengaminkan siapa? Malaikat. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca ikrar sebelum belajar. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita inu-inukan yang ini, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Tidak ada selain kecuali untuk Allah. Oke, ibu-ibu, ini adalah ikrar ketika you belajar di Bogor. Ini adalah pelajaran yang di pesantren lansia, pesantren Husnul Khotimah di Bogor. Mudah-mudahan walaupun tidak sama persis, ada manfaatnya juga disampaikan di sini. Jadi apa yang didapatkan di Bogor itu, itulah sebenarnya ada 2 materi ini, tapi tidak mungkin sekaligus kedua-duanya. Mudah-mudahan kita ikuti yang pertama dulu, mana tahu Allah izinkan untuk melanjutkan yang kedua. Baik, aku pilih dan aku putuskan. Coba baca ibu. Aku bersyukur, aku bahagia untuk berpikir yang baik-baik saja, untuk melihat yang baik-baik saja, untuk mendengar yang baik-baik saja, untuk mengatakan yang baik-baik saja. Silakan ini. Untuk merasakan yang baik-baik saja. Untuk melakukan yang baik-baik saja. Aku sayang Allah. Aku sayang Rasulullah. Aku sayang diriku. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku. Jika sampai di situ saja Allah kabulkan doa-doa kita,
insya Allah husnul khotimah. Bayangkan setelah ini, tidak ada lagi buruk sangka kepada orang, tidak ada lagi rasa iri. Kita berpikir yang baik-baik saja, kita melihat yang baik-baik saja, kita mendengar yang baik-baik saja, kita mengatakan yang baik-baik saja, merasakan yang baik-baik saja, melakukan yang baik-baik saja. Insya Allah husnul khotimah. Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Bisa? Bisa? Tapi kadang-kadang inilah persoalannya. Orang yang tidak matching, misalnya tidak matching jilbabnya dengan bajunya, yang jadi masalah sama orang itu atau sama mata kita? Atas sabi jo nak bu, tas di anak kuleh, padahalnya kayu tu mah jilbab sama bajunya nak matching sama sekali. Oke, dah. Berartilah gagal untuk berpikir yang baik-baik saja. Baik, itu contohnya. Baik, izinkan sebelum kita mulai menyapa ibu-ibu semua. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, semakin bahagia, semakin semangat, semakin bermanfaat. Allahu Akbar. Bisa tidak? Kita ulangi. Kita harus bahagia. Karena yang husnul khotimah itu adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu selalu mensyukuri nikmat. Tidak banyak komplain, tidak banyak mengeluh. Berarti kalau kita sebut kata bahagia, berarti hormon bahagia kita akan keluar. Tidak ada orang mengatakan bahagia itu dia kayak menangis. Saya bahagia sekali sekarang, tapi mukanya kayak menangis. Tidak. Tapi kalau kita sebut misalnya sakit, sedih, tidak juga bisa tersenyum orang yang kayak gitu. Oke, gimana kabarnya ibu-ibu semua? Kita baca aja ini. Alhamdulillah, semakin bahagia, semakin semangat, semakin bermanfaat. Allahu Akbar. Baik, oke, kita lanjut. Merencanakan kematian yang husnul khotimah. Ibu-ibu, perlu tidak kita merencanakan kematian yang husnul khotimah? Perlu tidak? Perlu tidak ibu-ibu? Sudahkah kita rencanakan selama ini? Seandainya sekarang, detik ini, mobil datang yang supirnya malaikat maut, disebut nama salah seorang dari kita. Sudah siap naik mobil? Ayo, sudah siap naik mobil belum? Kenapa gini? Berarti bekal kita belum cukup ya? Rencana belum matang. Baik, kita hidup di dunia saja pasti punya rencana, ya apa tidak? Ya. Saya punya rencana nanti kalau punya anak saya sekolahkan di situ. Rencana. Saya kalau seandainya bekerja, pertama saya harus bangun rumah dulu. Rencana. Saya kalau pensiun, rencana saya begini. Rencana. Semua itu rencana di dunia yang hidup sementara. Tapi bagaimana dengan hidup kita selama-lamanya? Tidak bisa terhitung berapa tahun, tidak bisa selama-lamanya. Tidak ada batasannya. Sudahkah kita rencanakan? Contoh, pernah ibu-ibu ke Jakarta? Pernah. Atau pernah safar lah, kemana aja? Di mana anak kita ada? Ibu pernah ke Jakarta? Ada anak di situ? Ada. Misalnya ibu seminggu lagi punya rencana mau ke tempat anak. Seminggu saja. Kira-kira apa bekal yang harus ibu bawa ke Jakarta? Misalnya kopernya udah ada nih. Apa ini masukkan ke dalam koper? Macam-macam. Apa itu macam-macamnya? Baju, jilbab, pokoknya keperluan kita selama seminggu, ya kan ibu-ibu? Pakaian dalam, mukena, jilbab dan sebagainya. Dan itu sudah kita rencanakan seminggu sebelumnya. Malah sampai di situ ada juga yang tinggal. Waduh, kok nggak ke bawah itu ya? Coba dulu dibawa. Itu 5 hari cuma, 6 hari cuma. Bisa balik pulang atau bisa dikirim. Sudah punya rencana kita, sudah dimasukkan. Ada juga yang tinggal hanya 6 hari atau seminggu. Bagaimana kalau kita pulang untuk selama-lamanya? Sudahkah koper kita bersih? Perlukah kita rencanakan kematian itu? Sangat perlu sekali. Baik, karena maaf, ini ada 2 surat sebenarnya. Pertama parenting ya Uni ya, kemudian tentang ini. Dan
Agar kedua-duanya bisa terkabul, mungkin kira-kira agak 3 slide, 4 slide, itu adalah parenting. Jadi sebelum kita masuk, kita ikuti dulu suratnya. Ya, visi terbesar orang tua itu apa, Ibu-ibu? Husnul khotimah. Ya apa tidak? Apakah visi terbesar ibu anak mau jadi segala macam, tapi tidak tahu tentang sholat, tidak tahu bagaimana menyolatkan kita kalau meninggal, tidak pandai memandikan kita? Bukan itu. Jadi visi terbesar orang tua itu adalah husnul khotimah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Hai orang-orang yang beriman, ya, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Masya Allah, takut kita ibu-ibu. Ini adalah peringatan bagi kita sebagai orang tua. Jaga dirimu. Kita ngotot anak kita jadi anak soleh, tetapi Allah sudah memerintahkan kepada kita, jaga dirimu terlebih dulu, solehkan diri kita dulu. Ketika kita didik anak kita, didik diri kita terlebih dulu. Ketika kita ingin anak kita berlemah lembut berbicara dengan kita, lemah lembutlah kita dulu. Ketika kita ingin anak kita sholat berjemaah, kita yang sholat jemaah. Ketika kita ingin anak kita mengaji baca Al-Quran tiap malam, kita bagaimana? Ngaji lah nak, nggak bisa. Anak sekarang jangan banyak bicara, tapi banyak memberikan contoh. Jadikan, pantaskan diri kita menjadi contoh tauladan di atas rumah kita selama 24 jam. Baik orang tuanya ataupun si nenek kakeknya. Bagaimana kita akan menerima doa dari anak cucu kita sementara kita berdoa tadi, zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya kan ibu-ibu? Sementara kita gagal memberikan contoh. Nah, sekarang contoh. Ibu-ibu kan sudah 2 kali ayo ke sini nih. Udah 2 kali. Masih ingat kan ibu-ibu? Materi pertama dulu, jangan sampai lupakan ketika kita melakukan apa saja. Apa saja yang kita lakukan, libatkan Allah. Begitu dulu kan? Oke, bagaimana cara melibatkan Allah agar setiap langkah kita menjadi ibadah? Kita keluar rumah, baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah tawakkaltu, hamba berserah diri, la haula wala quwata illa billah. Nah, ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah. Iya begitu? Oke. Yang membaca doa itu 3 doa malaikat mengiringinya sampai nyu tiba di rumah beliau, walaupun 3 hari 3 malam nyu pulang ke rumah. Apa doa malaikat itu? Ya Allah, tunjuki hambamu ini ya Allah. Yang kedua, cukupkan rezekinya ya Allah. Yang ketiga, lindungi dia ya Allah. Selalu kita dilindungi oleh Allah karena malaikat yang mendoakan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang keluar dibully oleh kawan-kawannya malah sampai innalillahi, berarti bisa jadi salah satu penyebabnya orang tua tidak membimbing anak kita untuk berdoa keluar rumah. Anehnya kalau HP-nya tinggal, moke-moke awak, nah HP tinggal nak. Tapi kalau anak lupa berdoa, sudahkah kita moke-moke puluh? Sayang, jangan lupa doa nak. Lai awak giring anak cucu awak bentuk itu. Oke. Izin. You bertanya, walaupun sudah berbulan-bulan tak ke sini, yang sudah mengamalkan doa ini tidak ada yang keluar rumah kecuali baca doa. Tunjuk tangan ibu-ibu. Kenapa tidak semua? Padahal semuanya ingin husnul khotimah, ingin mendidik anak menjadi anak soleh. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Diri kita belum kita jaga, bagaimana kita harus menunjuk keluarga kita? Maka pantaskan diri kita dulu. Kita didik anak kita, didik diri kita terlebih dulu. Jadikan diri ini sebagai contoh tauladan 24 jam untuk anak cucu kita. Ya, jadi tidak banyak-banyak untuk parenting. Mudah-mudahan walaupun sampai di situ bermanfaat. Jangan lupa mendoakan. Apa doa? Ya Allah, jadikan anak cucu hamba selalu mendirikan sholat ya Allah. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
nggak dapet bahasa Arabnya, sudahlah, bahasa Padang saja tahu Allah itu. Yang penting kita berdoa. Baik, lanjut. Apakah doa itu khusus untuk anak kandung saja? Tentu tidak. Ketika anak Adam meninggal, maka putus segala amalnya. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Ibu-ibu bersedekah ke siko, kironya di balian lapiak, selama ini dipakai, walaupun udah putih tulang kita, masih mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ibu dapatkan ilmu hari ini, kemudian ibu ajarkan anak cucu di rumah, walaupun kita sudah meninggal, masih diamalkan oleh anak cucu kita, dia akan mengalir terus. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Apakah harus doa anak kandung? No, enggak sama sekali. Ketika ibu-ibu membimbing anak-anak orang lain mengaji di siko, ternyata dia pakaikan apa yang kita berikan. Dia amalkan apa ilmu yang kita berikan. Selama itu diamalkannya, selama itu mengalir pada kita. Jadi jangan putus asa. Contohnya siapa? Nabi Musa. Dididik oleh siapa? Nabi Musa dididik oleh Asia, istrinya Fir'aun. Asia tidak punya anak. Jadi jangan putus asa kalau itu, oke? Maaf tidak berlanjut-lanjut, berlama-lama di sini. Anak tidak cukup hanya disekolahkan, mereka perlu didengar, mereka perlu dipeluk, mereka perlu diarahkan. Jangan lelah mendoakan anak setiap hari. Doa orang tua kepada anaknya tidak tertolak. Jadi ibu-ibu, kalau ini renungan untuk orang tua, kelak yang kita pertanggungjawabkan bukan berapa mahal sekolah anak kita, bukan berapa mahal sekolahnya, bukan berapa banyak les yang diberikan, seberapa tinggi nilai rapornya, tidak. Tetapi apakah anak mengenal Robnya? Apakah anak menjaga sholatnya? Apakah kita sudah mengarahkan mereka menuju surga? Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dari siksaan api neraka. Ya, baik ibu-ibu, demikian untuk parenting singkat, semoga bermanfaat. Sekarang kita masuk kepada apa itu husnul khotimah. Baik, apa itu husnul khotimah, Bu? Kematian yang baik. Husnul khotimah itu akhir kehidupan yang baik dalam ketaatan kepada Allah. Ciri-cirinya meninggal dalam iman, meninggal dalam cinta beribadah, meninggal dalam lisan selalu berzikir, jauh dari maksiat, membawa taubat. Jadi ini hadisnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Ya. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun di masa muda ada yang latar belakang kita kan berbeda-beda ya Bu ya. Ada punya latar belakang biasa-biasa saja. Ada punya latar belakang kelam. Tapi ketika di ujung usia ini kita baguskan ibadah kita baguskan kedekatan kita kepada Allah, kita semakin mesra dengan Allah, maka yang sebelum-sebelumnya dimaafkan oleh Allah, tidak dihisap lagi. Kalau di ujungnya ini sudah bagus, tapi kalau di ujungnya ini tetap mancing kahak, maka mulai dari kita balik dulu itu akan dihisap. Makanya ada orang yang lama di Shiratal Mustaqim, ada yang sebentar. Kenapa? Itu sebabnya. Jadi kalau seandainya kita ingin di ujung usia kita ini manis, maka bertobatlah. Bertobatlah. Allah pasti menerima tobat kita. Baik. Jadi bagaimana caranya? Perbanyak mengingat pemutus segala kenikmatan di dunia. Apa pemutus kenikmatan? Kematian, ya. Berencanakan kematian yang husnul khotimah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kenapa kita harus merencanakan kematian?
Kenapa? Pertama, karena kematian adalah suatu yang pasti. Pasti ada yang menolak dari mati. Ada yang bisa lari dari mati. Tetapi tidak ada yang tahu kapan datangnya. Orang yang cerdas bukan hanya merencanakan hidupnya, tapi juga merencanakan bagaimana ia ingin meninggal dalam keadaan terbaik di sisi Allah. Karena semua orang pasti mati, ya ibu-ibu. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semuanya akan merasakan mati. Yang membedakan kita apa? Caranya aja. Ada orang di mana kita mati, bagaimana caranya, bagaimana keadaannya. Hanya itu yang membedakan kita. Contoh, ada orang yang tidur sehat semalam, tapi ternyata pagi sudah jenazah. Ada anak ibu-ibu? Ada orang yang masih berdiskusi dengan anak cucu sebelum tidur. Ternyata jam 2 malam dilarikan ke rumah sakit. Pulang-pulangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang biasa-biasa saja sebelum keluar rumah, sehat walafiat. Ternyata pulangnya, itu keluarga kami, ya, pulangnya sudah jenazah. Begitulah tentang kematian. Tidak pernah memberikan abah-abah kepada kita. Maka ibu-ibu perlu sekali kita rencanakan kematian ini. Baik. Ada kematian karena kematian itu tidak menunggu tua, ya kan ibu-ibu? Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan tertipu dengan kesehatan hari ini, karena syarat mati tidak harus sakit. Jadi waspada selalu, waspada selalu. Kita lihat bekal kita. Jangan dikira orang yang masuk neraka itu orang yang tidak sholat. Tidak begitu saja. Ada orang yang sholatnya luar biasa, tahajudnya tidak pernah absen, duhanya terus menerus, baca Al-Qurannya oke, sedekahnya oke. Ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Nauzubillah. Semuanya itu menjadi bekal bagi dia. Sholatnya menjadi bekal, puasanya jadi bekal, baca Al-Qurannya jadi bekal, masuk ke dalam kopernya. Tetapi ketika koper itu dibawa, seperti yang dikatakan tadi, sampai di alamat, kosong kopernya. Bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, mana tahajudku? Mana puasa sunatku? Mana sholat duhaku? Mana sedekahku? Ternyata apa yang terjadi ibu-ibu? Di tengah jalan kopernya digigit tikus, bocor, ini bocor, ini bocor, ini bocor. Akhirnya berceceran di jalan. Kemana perginya? Ke orang yang kita bicarakan, ke orang yang kita gibah, ke orang yang kita fitnah. Berarti itu namanya rajin mentransfer pahala kepada teman-teman. Kadang-kadang ke pemerintah pun kita mentransfer pahala kita tanpa kita sadari, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka mulai hari ini berusahalah kita berbicara yang baik-baik saja. Tidak selesai bagi dia awak do. Diskusi mana di rumah tu tidak selesai gitu awak do. Iya kan? Banyak persoalan. Kita sholat, kita puasa, tetapi kiranya di tengah jalan tertransfer kepada kawan. Transfer lah kosong. Mana lagi bawa tadi sholat lagi bawa puasa, nggak tiba di alamat. Itu makanya tadi ikrar kita berbicara yang baik-baik saja, berpikir yang baik-baik saja, mendengar yang baik-baik saja. Ini dalam itu Bu pengertiannya. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari, bisa enggak kita men-stop ada yang datang, kalau ada ngajar itu saya lupa tang. Bisa ada kita tuh, baca ceritanya, itu nak men-stop namanya tuh. Kan biasanya kita juga antusias ya ibu-ibu ya, untuk mengetahui sesuatu yang berita yang aneh-aneh itu. Nah, itu yang harus kita waspada. Baik. Ibu-ibu, yang kedua, kenapa kita harus merencanakan?
kematian yang husnul kelima. Karena amal ditentukan penutupnya. Tadi udah dibicarakan. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya bagus, di awalnya dianggap bagus. Kalau penutupnya masih kacau balau, di awalnya selalu akan diisap. Itu harus kita pegang itu. Ada orang lama beribadah tetapi akhir hidup terjatuh dalam maksiat. Ada orang yang dahulu jauh dari agama lalu bertobat dan meninggal dalam sujud. Yang paling penting bukan hanya bagaimana kita hidup, tetapi bagaimana kita menutup hidup. Ibu-ibu pernah nggak dengar dulu ceritanya? Ada orang yang tobat, tapi setelah dia tobat itu belum sempat sholat, tapi sudah meninggal. Kira-kira di mana tempatnya? Surga. Tapi ada orang sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, sholatnya rajin, tapi di akhir hayatnya dia musyrik, tersesat, neraka juga tempatnya. Ya, ngeri juga kita. Baik, kita lanjut. Doa agar amal terbaik di ujung usia. Jadi ini kita baca Bu, kalaupun tidak dapat tidak masalah, kita doakan saja. Ya Allah ya Rahman, jadikan sebaik-baik umurku adalah akhirnya, dan sebaik-baik amalku adalah penutupannya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yaumal alqafi. Itu doanya. Nah, yang ketiga, kenapa kita merencanakan kematian? Karena setelah mati tidak bisa kembali. Ada orang mati kembali ke dunia, Ibu? Malah di dalam surat, di dalam Al-Quran, surat apa nama lupa. Nah, ini suratnya. Ya Rabbku, kembalikan aku agar aku dapat beramal soleh. Pernah Ibu dengar kayak gitu? Kembalikan aku sebentar saja agar aku bisa beramal soleh. Sekarang kita sudah berada di dunia. Orang yang mati saja minta kembali. Sekarang kita sudah berada. Kenapa kita harus buang-buang waktu ini? Mari kita perbanyak, apalagi ini hari Jumat. Hari Jumat banyak berzikir, banyak berselawat. Banyak berselawat kita. Ya. Ibu-ibu, 4, agar hidup lebih terarah. Jadi kenapa kita merencanakan kematian? Orang yang merencanakan kematian itu pasti dia lebih menjaga sholatnya. Pasti dia lebih berhati-hati dalam bicara. Tidak mudah sombong. Tidak terlalu cinta dunia. Lebih semangat beramal. Ya, perbanyak mengingat pemutus kematian. Jadi ibu-ibu, kenapa kita lebih menjaga sholat? Kadang sholat awak masih diganggu-ganggu oleh setan, ya tidak? Ya, ketika sebelum sholat rasanya tidak ada tekanan apa-apa. Tapi begitu dalam sholat, yang hilang pun dapet dalam sholat. Ya, yang hilang pun dapet. Kadang mengali-ngali dalam sholat. Rasanya pitiak 50.000 tadi. Itu dibaliknya segitu. Barang harganya tuh. Kadang dalam sholat seperti itu ibu-ibu. Ndak ibu-ibu doh. Mungkin awak yang gitu ya. Iya je itu sadonya ibu. Kadang hari kau hujan kain luntah ambiak lah. Wak lah solat diganggu dek setan itu. Begitu betul setan luar biasa. 3 tempat setan yang harus kita hindari. Yang pertama, di dalam WC. Sebersih apapun WC ya Wak, tapi memang di situ tempat setan. Maka jangan sempat dilupakan tak sasak-sasak ba'aju lah Wak. Tapi Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal kubais. Kubusi kubais itu memang di situ tempatnya. Jangan sampai kita lupa. Dia tak bisa dulu tagage mana. Sadam tagage itu baca sambil lari itu. Ya, kemudian yang kedua di mana lagi? Di sampah. Makanya sebelum maghrib diperintahkan kita membuang sampah kalau ada di atas rumah. Jika tidak bisa lagi membuangnya, tolong ditutup supaya tidak berada setan di situ. Kemudian di mana lagi? Di kuku yang panjang. Walaupun kuku itu bersih, putih, tapi itu adalah rumah setan yang terindah. Ibu-ibu, kalau rumah setan awak buian, tentunya bagantung-gantung situ torui. Awak sholat awak bawa, itu kemasa juga di bawah-bawahnya tuh. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hindari setan itu. Tapi kalau kita bawa dia, setan paling tidak suka dengan orang yang baca Al-Quran. Setan paling tidak suka dengan orang yang sholat.
Malah dirayunya, anda usahlah sholat lah. Waktu kan alun lah, habislah waktu. Sholat duha, pernah enggak ibu mengundur-undur sholat duha? Jam 9 baru sebentar lagi lah. Ala jam 10, sebentar lagi kan panjang waktunya. Lah jam sebalik, lah jam 12 kironya lah azan zuhur. Karajo siatu? Karajo setan. Awal lah, nak panjang kuku ada bunda. Nak panjang kuku doa misalnya. Oke. Pernah enggak minum sambil berdiri? Pernah enggak minum dengan tangan kiri? Pernah enggak minum lupa baca bismillah? Salah satu yang lupa, salah satu yang kita langgar itu berarti air atau makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita bersama setan. Berarti setan berketayangan di dalam pembuluh darah kita. Perintahnya perintah yang menjauhkan kita dari yang baik-baik. Disuruhnya mana? Ghibah, fitnah, heboh, wacaka, mengecek kasa-kasa. Awak ingin anak awak lembut-lembut, tapi awak kasar aja, itu kan ada setan tuh. Nah, jadi mulai dari sekarang, kapan lagi, berapa lagi umur kita harus ditambah, supaya kita ingat terus, supaya minumnya sedang duduk, tangan kanan, supaya setan tidak masuk. Oh iya, ndak ado makanan awak dalam, ndak ado, kecek setan jo anak-anaknya, ndak ado minuman awak, doh, lari nyulai. Kemudian di mana lagi? Ketika ibu-ibu masuk rumah, kita baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita tidak baca assalamualaikum, termasuk masuk kamar, kecek setan jangan anak ayo ikut tampil awak. Kau tampil lalu awak kau. Kamar dari pagi sampai malam kita tinggalkan. Kemudian kita masuk seenaknya saja. Ayo sama-sama awak lalu. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita. Selama aku kan kalau masuk kamar wak jarang baca assalamualaikum nak bu. Lai baca assalamualaikum juga. Jadi kita biasakan seperti itu. Kan tak membayar bagai wak banyak-banyak baca salam do. Oke, lanjut. Itu untuk mama nambah banyak bekal kita tuh. Yang kelima, apa lagi? Lebih menjaga solat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, solat itu termasuk anak cucu kita doakan. Semoga mereka selalu mendirikan solat. Hati-hati, wuduk yang tidak sempurna membatalkan solat. Ya apa tidak? Kalau wuduk kita sempurna, solat kita sah. Tapi tidak sempurna, misalnya ada saja bagian anggota wuduk tidak kena air, sedikit saja tidak kena air, sah tidak wuduknya? Maka pelihara solat, jaga solat. Orang yang menjaga solat berarti dia adalah memperbaiki hidupnya. Kalau ingin hidup kita diperbaiki Allah, maka perbaiki solat. Kemudian lebih hati-hati dalam berbicara. Ada orang yang berbicara nang kalama ada utaknya saja. Tidak peduli orang tersinggung atau tidak. Kalau tidak ada risiko untuk ikut ibu-ibu. Ada orang yang asal ngomong ketus. Sakti orang dunia, tidak masalah dunia do. Itu harus hati-hati. Hati-hati dengan lidah. Lidah ini bisa membuat kita masuk surga dan lidah juga bisa membuat kita masuk neraka. Lidah ini bisa menambah bekal dan lidah juga bisa mengeluarkan bekal yang sudah kita kumpulkan. Awak merencanakan kematian, tentu bawa bekal awak banyak-banyak. Kita pelihara lidah kita. Kemudian tidak mudah sombong. Ibu-ibu, kadang-kadang kita berpakaian baru, baju baru, tas baru. Ada saja keinginan kita untuk dipuji oleh manusia. Itu rasa sewa namanya itu. Walaupun berjuta-juta belinya baju kita, tapi kalau Allah tidak ridho, kalau pakaian itu tidak syar'i, tetap Allah tidak ridho. Walaupun harganya murah, bahannya murah, tidak masalah, asal syar'i. Asal syar'i. Baik. Tidak terlalu cinta dunia. Kalau orang mengingat kematian itu, dia tidak terlalu cinta dengan dunia. Lebih semangat beramal. Ya. Jadi yang kelima, karena husnul khotimah adalah nikmat terbesar. Gambaran orang yang husnul khotimah itu meninggal dalam solat, wafat saat membaca Al-Quran, meninggal ketika berzikir, wafat dalam ketaatan,
Ya, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Baik ibu-ibu, mengingat kematian semua akan kembali kepada Allah. Rumah mewah akan kita tinggalkan. Jabatan akan selesai. Harta tidak di bawah. Yang menemani hanyalah amal. Ingat, setiap yang bernyawa tidak akan bisa lari, akan merasakan mati. Tanda orang yang lalai, sibuk dunia sampai lupa akhirat. Orang lalai itu selalu menunda tobat. Ya sebentar lagi lah kamu baru lagai esok tobat walai. Ada enggak yang ngomong kayak gitu? Ada, iya. Meninggalkan sholat seenaknya karena sibuk main game lalu pos sholat. Siapakah itu? Bisa jadi ini adalah anak cucu kita. Bisa jadi ini anak cucu kita. Maka disitulah fungsi kita sebagai nenek, fungsi kita pada orang tua. Jangan, biasalah kena tanggung jawab awak lah. Tidak bisa begitu ibu-ibu. Tidak bisa. Kita ingatkan mereka. Yang penting kita sampaikan. Walaupun mereka tidak juga berubah, jangan putus asa. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa merubah manusia. Nabi sekalipun tidak bisa merubah manusia. Iya apa tidak? Nabi apa yang tidak bisa merubah anaknya? Nabi Nuh. Nabi apa yang tidak bisa merubah ayahnya? Nabi Ibrahim. Nabi apa yang tidak bisa merubah istrinya? Nabi Lut. Nabi apa yang tidak bisa merubah pamannya? Nabi Muhammad SAW. Begitu tingkat Nabi ibadahnya sampai bengkak kakinya. Lain tidak bisa merubah pamannya dong. Apalagi kita. Memangnya kita Nabi apa kok ngotot harus merubah suami awak, harus merubah anak awak, harus merubah adik kakak awak, harus merubah orang lain. Yang penting kita sampaikan mereka berubah atau tidak berubah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Jangan putus asa dalam menyampaikan. Tapi harus disampaikan dengan cara baik-baik. Harus disampaikan dengan cara baik-baik. Baik. Sibuk dunia sampai lupa akhirat. Hati keras, jarang membaca Al-Quran. Tidak siap mati. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk kubur. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jarang baca Al-Quran. Kadang-kadang ibu-ibu luar biasa. Luar biasa menggoda. Iya apa tidak? Luar biasa menggoda kita kalau kita tidak waspada. Sebelum selesai yang kita tonton, kadang-kadang oleh buka Al-Quran lain. Jadi apa yang harus kita lakukan ini untuk kita semua, termasuk yang bicara. Apa yang harus kita lakukan? Pagi-pagi kita disuruh apa? Baca surat Waqiah. Iya. Coba sebelum mengaku-ngaku itu, kita baca dulu. Kalau biasa baca Al-Rahman, biasa baca Waqiah, silakan baca dulu yang biasa itu. Kalau biasa baca Al-Muluk sebelum tidur, kita baca itu dulu. Baru kaku Iko. Tapi kalau Iko sudah berada di sini, babunyi nyawa sedang ngaji. Aku lah lupa lima batik kaji tadi. 5 batiknya tadi. Jadi sama-sama kita ibu-ibu. Lebih-lebih yang ngomong. Ya, lebih-lebih yang ngomong. Sama-sama kita. Jangan kita dekatkan ini kepada Al-Quran. Karena kadang-kadang dia berlawanan. Tapi kalau kita mendengar pengajian di sini untuk menyadarkan kita, ya tidak masalah. Tapi yang jelas kita ngaji juga lah dulu. Jadi tidak mungkin kita hanya ngaji sementara kakek neneknya itu jarang didengar oleh anak cucu kita ngaji. Jadi kita harus memantaskan diri untuk menjadi contoh kepada anak kita. Baik, ibu-ibu, hati keras itu karena jauh dari Al-Quran. Makanya kalau kita ingin mendoakan anak kita, ya Allah ya Rabb, lembutkan hati anak hamba ya Allah. Bukakan pintu hatinya menerima hidayah darimu ya Rabb. Terserah awaklah berdoa. Yang penting doa baik-baik untuk anak kita. Ya. Jadi penyesalan orang yang telah mati itu, dia minta kembali ke dunia. Hari ini kita masih diberi waktu. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu tua, jangan tunggu sakratul maut. Pergunakan sekarang. Kita sedang berada di dunia. Kadang Kamis dilewatkan tidak puasa, Senin dilewatkan tidak puasa, Yaumil Bid dilewatkan tidak puasa, padahal pahalanya luar biasa. Yaumil Bid 3 hari, tanggal 13, 14, 15, itu kalau kita puasa Yaumil Bid, pahalanya sama dengan 1 tahun kita berpuasa turut-turut.
puasa aja setahun tuh. Lah tolong sebulan saja wak puasa, lah payah wak, apalagi setahun. Nah ikuti kuarinya ibu-ibu. Awak lewatkan, enggak. Gerugi gadang wak tuh. Dah rugi gadang. Padahal awak lau puasa giko kamangawak lah. Kamangalai. Apa yang kita cari lagi? Jangan kita jadikan dunia adalah tujuan, tapi kita jadikan dunia ini adalah jalan untuk menggapai tujuan. Ya. Suatu hari kita renungkan, nama kita dipanggil, jasad kita dimandikan, kita disolatkan, lalu ditinggalkan sendiri di kubur. Pertanyaannya, amal apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu dengan Allah? Sudahkah kita siap? Jangan-jangan ketika kita memandikan jenazah orang lain, itu adalah peringatan besar buat kita. Peringatan besar buat kita. Bisa jadi setelah ini yang dipanggil siapa? Diri kita. Ya, oke. Ibu-ibu, jangan terlena dengan dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita, ibu-ibu, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup adalah untuk yang maha hidup. Mati bukanlah akhir kehidupan, justru mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kita bukan tinggal di sini, kita akan ke surga, kita akan pulang kampung. Iya begitu? Oke. Kalau kita lihat fase-fase kehidupan itu, setidaknya ada 12 tahapan kehidupan. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, alam kiamat, alam dibangkitkan, alam dikumpulkan, alam ditimbang, alam dihitungkan, alam diberikan syafaat pertolongan, alam diperjalankan di dua jembatan, kemudian yang terakhir alam ditentukan akhirat, surga atau neraka. Sekarang kita baru sampai alam yang keberapa? 3 alam dunia. Panjang lagi kehidupan kita, panjang lagi ibu-ibu. Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita selama ini? Jadi dunia bukan akhir, tapi baru sampai fase yang ketiga. Iya kan? Baru sampai fase yang ketiga, masih panjang perjalanan kita. Jangan habis waktu kita untuk nyiapin kehidupan di dunia, tapi pastikan habiskan hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Maka orang yang istiqomah tahu dengan tujuan dia hidup, bukan di sini, tapi di sana. Di mana di sana itu? Di akhirat. Nah, kalau kita lihat apa kesibukan kita selama ini, kita sibuk, yang paling memenuhi hidup kita hari ini apa? Kesibukan apa yang paling memenuhi kehidupan kita? Apakah hanya sibuk mengejar dunia? Grafik keuntungannya berapa bagi orang yang berdagang? Tumpukan harta, mengumpulkan jabatan-jabatan, popularitas, dan target-target kehidupan. Tetapi lupa mempersiapkan perjalanan yang paling pasti, yaitu kematian. Padahal orang yang cerdas bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk setelahnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kesibukan dunia tentu tidak salah. Namun jangan sampai semua energi habis untuk dunia saja, sementara akhirat tidak dipersiapkan. Karena husnul khotimah bukan terjadi tiba-tiba. Ia lahir dari kebiasaan beribadah. Hati yang dekat dengan Allah, lisan yang terbiasa berzikir, dan hidup yang dipenuhi amal soleh. Barang siapa hidup di atas sesuatu, maka ia akan meninggal di atas sesuatu itu pula. Jadi itu yang harus diingat. Kalau orang biasa misalnya kalau laki-laki main domino, akhirnya sebelum dia mengakhiri kehidupannya banyak yang seperti ini. Ya apa tidak? Maka kalau ada kita-kita yang biasa bergibah, berfitnah, itu pula mengakhiri hidupnya. Maka Allah akan memanggil kita di atas kebiasaan kita. Maka kalau kita biasa berzikir, kita biasa sholat-sholat, kita biasa mengaji, Allah akan panggil kita dalam kebiasaan kita itu. Maka terus-meneruslah kita melakukan beramal soleh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Barang siapa yang... Maka pertanyaannya adalah begini, jika hari ini Allah memanggil kita, apakah kesibukan kita sudah mengantarkan menuju husnul khotimah?
Jadi ibu-ibu, itu untuk materi yang merencanakan kematian. Lalu merencanakan kematian itu gimana caranya? Balik badan. Nah, jadi kita masuk kepada materi balik badan, ya. Bagaimana bagaimana caranya kita merencanakan kematian? Itu harus balik badan, ibu-ibu. Balik badan, rubah fokus kita. Dari dunia, sekarang fokus ke akhirat. Kenapa? Kalau kita selalu melihat dunia, coba lihat, dunia ini kelam. Walaupun hartanya banyak, jabatan, popularitas ada di sini. Ini anggap dunia. Harta, jabatan, apa ini? Kepuasan, ya, kepuasan gemerlap. Maka kalau kita balik badan fokus ke akhirat, ini adalah selamanya. Iman, ibadah, amal soleh, surga. Coba lihat, kalau akhirat itu ada cahaya. Setiap kita menuju akhirat, kita mendapatkan cahaya yang ada Al-Quran. Kalau ini semakin kita sibuk dengan dunia, gemerlap yang kita dapatkan. Jadi apa yang harus kita lakukan ini? Balik badan itu sebenarnya, coba kita lihat dulu. Bentar. Ini dia, balik badan itu bukan berarti berhenti wak bakorojo, berhenti kita berdagang, berhenti menjadi pejabat, tidak. Tetapi balik badan itu maksudnya dari mengejar pujian manusia menjadi mengejar ridhonya Allah. Dari sibuk mengumpulkan harta menjadi sibuk mengumpulkan pahala. Dari mengejar dunia semata menjadi dunia sebagai bekal akhirat. Itu namanya balik badan. Balik badan bukan berarti meninggalkan dunia. Kita bahas, ya. Maksudnya mengubah niat dan prioritas. Kalau tadinya prioritas kita dunia, misalnya kita berdagang, dapat PT untuk baliko itu satunya dunia. Sudahkah kita memprioritaskan untuk akhirat? Dunia dijadikan jalan, bukan tujuan. Harta, jabatan, popularitas, dan kesenangan hanyalah titipan yang akan kita tinggalkan. Tapi perlukah jabatan itu? Perlu untuk mencari ridha Allah. Kalau kita gunakan jabatan untuk mencari ridha Allah, bagus sekali. Contoh ibu-ibu, misalnya Bapak Gubernur sekarang, ya, bisakah mencari ridha Allah dengan menjadi gubernur? Sangat bisa. Ustazah berkuar-kuar di masjid. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, menutup aurat itu hukumnya wajib. Ketika aurat kita terbuka, kita tidak berpakaian syar'i, haram berkuar-kuar ustadz begitu. Tapi begitu ustadznya udah keluar dari masjid, basobo ibu-ibu yang ada di dalam tadi, lah pakai jilbab lagi tapi pakai daster lah, nampak lo balik. Nggak bisa ustadz tuh menegur. Ibu tadi baru mengaji bantu itu, kini mana dalam itu? Nggak ada, nggak bisa, nggak punya, nggak. Kalaupun dilakukan oleh ustadz itu pasti diketawain. Tidak akan diikuti. Tapi ketika Bapak Gubernur duduk di mejanya, duduk saja, ambil kertas satu lembar, kemudian dibuat kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, diharapkan kepada kepala sekolah mengumumkan kepada guru-guru dan anak sekolah pakai jilbab. Demikianlah anjuran, demikianlah keputusan ini agar dimaklumi. Lah, tanda tangan, stempel gubernur, dikirim kepada kepala dinas. Hari itu juga sampai kepada kepala sekolah. Besok anak-anak pakai jilbab. Ya apa tidak? Guru-guru pakai jilbab, walaupun gubernurnya tidak sampai ke pelosok sana. Tapi hanya surat saja. Tidak perlu pula diantar. Bisa lewat ini saja sekarang. Dikirim. Begitu betul jabatan luar biasa. Selagi ada kekuasaan kita menandatangani keputusan, jadikanlah keputusan itu untuk menuju akhirat. Bagi yang punya jabatan ibu-ibu, apapun jabatan kita, karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Semua kita adalah pemimpin, setidak-tidaknya pemimpin di dalam rumah tangga kita, pemimpin untuk anak kita, pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi
apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak libatkan Allah, kalau kita tidak mencari pujian dari Allah, masih saja mencari pujian manusia, maka bekal kita ke akhirat akan kosong. Malah bisa tekor. Ya, tekor jadinya. Baik, ibu-ibu, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya apa tidak? Seperti orang main bola, ibu-ibu. Orang main bola, datang bola disepak, sepak lagi sana, itu dunia, kesenangan yang menipu. Akhirnya tidak tahu waktunya udah habis. Ketika waktunya habis, kalah menang peluit berbunyi. Kalah menang harus berhenti. Tidak ada yang bisa protes. Saya kalah baru tambah waktunya. Bisa enggak orang main bola begitu? Tidak bisa. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Walaupun bekal kita sudah penuh atau tidak, kalau malaikat sudah menjemput kita, sudah di pintu kita, tidak ada lagi alasan kita harus naik ke mobil itu. Persoalannya, sudahkah kita siap membawa bekal untuk pulang? Jangan-jangan bekal kita rajin mengisinya, tapi rajin pula untuk mentransfer ke kawan-kawan. Itu yang terjadi selama ini. Kenapa bekal kita kok habis terus? Ya, baik ibu-ibu. Kenapa kita harus balik badan? Karena dunia sementara, akhirat selamanya. Balik badan itu begini ibu-ibu. Waktu ibu belajar di situ, langsung dicontohkan oleh Ustadz. Misalnya ini dunia, ini akhirat. Kita sekarang hadap ke sini apa hadap ke sana? Kita hadap ke sini kan? Fokus ke dunia. Oh enggak, saya cinta akhirat kok. Kalau tidak balik badan, akan terjatuh. Coba kalau gini kita, jatuh enggak? Makanya harus balik badan. Balik badan bukan harus meninggalkan apa yang kita lakukan, pekerjaan, jabatan, tidak. Tapi jadikan semuanya itu untuk jalan menuju tujuan kita. Jangan kita terlena dengan dunia hanya 1%, yang 99% itu adalah akhirat kita. Baik. Jadi sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kenapa kita harus balik badan? Karena fokus seorang mukmin itu adalah akhirat. Fokus orang mukmin itu akhirat. Jika seorang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, Allah akan mencukupkan urusannya di dunia. Itu kata Allah itu. Kalau Allah memfokuskan akhirat sebagai tujuan kita, Allah yang akan mencukupkan urusan dunia kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, kemudian yang keempat, kenapa kita harus balik badan? Harta bukan masalah, tetapi hati yang terpaut kepada harta itulah yang menjadi masalah. Kita selalu merasa memiliki, Yubona lekat memiliki itu. Contoh ibu-ibu, pasangan hidup, kita merasa memiliki kan? Ketika yang punya menjemput gimana? Gamang. Anak kita milik kita. Iya milik kita. Siapa yang milik? Siapa yang menitipkan itu kepada kita? Allah. Berarti bukan milik kita. Bukan milik kita. Kita hanya dititipkan saja. Jadi kalau kita merasa memiliki itu semua, di situ salahnya. Kalau tiba-tiba Allah panggil, tiba-tiba yang punya, yang mempunyai, yang memiliki mengambilnya, ya gimana lagi? Semua kita akan dipanggil. Ya, semua kita akan dipanggil. Jadi itu persoalannya adalah keimanan. Carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ibu-ibu, kalau kita baca ini, harta bukan masalah, tetapi hati yang terpaut kepada harta itulah masalahnya. Kalau terlalu terpaut itu memperbudak kita, ya apa tidak? Kadang terlambat sholat karena harta. Harusnya harta, benda yang kita miliki untuk mempermudah ibadah kita, untuk mempermudah sedekah kita. Jangan itu mempersulit ibadah kita. Terlambat sholat karena memelihara harta. Ya, kita boleh kaya, memiliki jabatan, memiliki rumah, kendaraan, dan usaha. Namun semua harus menjadi sarana untuk beribadah.
bersedekah, berwakaf, dan menolong sesama. Punya mobil, kalau ada tetangga kita sakit, walaupun jam 3 malam, harusnya kita ikhlas bersedia untuk mengantarkan ke rumah sakit. Kalau belum bisa sampai di situ, berarti tidak berkah yang awak miliki. Orang susah mencari-cari mobil tengah malam. Awak parkir mobil di laman awak. Coba bayangkan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi mari kita ingat, suatu saat jabatan akan pensiun. Iya apa tidak? Harta akan diwariskan. Rumah, walaupun semewah apapun rumah kita, akan kita tinggalkan. Anak-anak akan kembali ke rumahnya masing-masing. Yang menemani kita di liang kubur hanyalah amal. Pertanyaannya bukan berapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan berapa tinggi jabatan yang kita dapatkan, tetapi berapa banyak solat yang khusyuk yang kita lakukan selama ini. Jangan-jangan solat yang kita lakukan baru hampa, banyak yang tidak khusyuknya. Berapa banyak Al-Quran yang kita baca, berapa banyak sedekah yang menjadi amal jariah kita. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk bertemu Allah? Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengutamakan akhirat tanpa melalaikan amal dunia, dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya robbal amin. Jadi merencanakan kematian yang yang terindah itu ya seperti itulah. Oke, kenapa harus balik badan? Ini tadi yang sudah kita diskusikan. Terlalu sibuk dunia, lupa tujuan hidup, lupa kematian. Nah, itu karena manusia sering salah arah. Harusnya arah kita ke akhirat, tapi kita tetap arah kita dunia. Ketika ada yang diperebutkan, kalau kita cekcok bacaka gara-gara itu, berarti fokus kita masih dunia. Kalau fokus kita akhirat dan pedomannya Al-Quran, insya Allah akan bisa damai. Dunia hanya persinggahan. Jangan sampai kita lupa tujuan sejati, yakni kembali kepada Allah dan meraih akhirat kelak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus balik badan? Nah, ini dia. Manusia perlu balik badan, yaitu mengubah arah hidup dari orientasi dunia menjadi orientasi akhirat. Itu. Jadi kesimpulannya adalah tanda seorang perlu balik badan, terlalu sibuk dengan dunia, lupa tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Ya ayyuhallazi apa tujuan hidup kita? Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan kita hidup ini adalah mengabdi kepada Allah. Kita didik anak kita dalam rangka mengabdi pada Allah. Kita urus orang tua kita dalam mengabdi kepada Allah. Kita ladeni pasangan hidup kita dalam rangka mengabdi pada Allah. Kita berbaik-baik sangka kepada tetangga kita, kepada orang lain dalam rangka mengabdi pada Allah. Bukan mengambil hati manusia, tapi mengambil hatinya Allah. Jangan sibuk mengambil hati manusia, tapi sibuklah mengambil hati Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian apalagi kenapa kita harus balik badan? Karena kita suka lupa dengan kematian. Ya apa tidak? Lupa dengan kematian, seakan-akan siapa yang bisa jamin besok pagi kita masih hidup? Ada enggak yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa jamin kita. Jadi kesibukan membuat manusia seolah-olah akan hidup selamanya. Padahal Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka perbanyaklah memutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Ibu-ibu, ya, kesibukan apa yang paling memenuhi? Ini dia, kesibukan kematian. Kesibukan orang yang tidak mengingat kematian, dia akan sibuk dengan dunia. Kesibukan dunia tidak salah, tidak ada salahnya kita sibuk di dunia ini. Namun jangan sampai semua energi habis untuk dunia saja, sementara akhirat tidak dipersiapkan. Karena husnul khotimah bukan terjadi tiba-tiba, ya nih Bu. Karena itu sesuai dengan ibadah kita. Nah, bayangkan suatu hari Allah bertanya, aku telah memberimu umur lebih dari 60 tahun. Aku telah memberimu jabatan.
Aku telah memberimu kesehatan, keluarga, dan rezeki. Lalu, bekal apa yang engkau bawa ketika pulang kepadaku? Saat itu jabatan tidak ikut masuk ke liang lahat. Rumah tidak ikut, kendaraan tidak ikut, rekening tidak ikut. Yang ikut hanyalah sholat, sedekah, Al-Quran, zikir, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh yang ikhlas. Karena itu balik badan adalah keputusan untuk mengubah arah sebelum Allah membalikkan tubuh kita ke dalam liang kubur. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang mempersiapkan dunia sebagai jalan menuju akhirat dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk pesantren lansia, pesantren husnul khotimah di Bogor itu, bagi yang punya kesempatan, yuk anjurkan ikutlah ibu-ibu. Kenapa? Untuk level 1, level 2 itu luar biasa sekali materinya. Ini sebenarnya ini dari catatan saja ini yang dicatat-catat itu ibu-ibu. Catatan itu ditambah-tambah seketik-seketik. Kalau level 3 itu memang masuk kita ke liang lahat. Memang dikapani kita. Masuk kita ke dalam itu. Terdengar hempasan-hempasan tanah yang dijatuhkan di papan itu. Menjerit-jeritlah di dalam itu. Begitu betul kita bagaimana menyadarkan diri ini memang betul-betul akan mati. Nah seperti itulah. Supaya tidak nyangkut hati kita ke dunia ini. Ada apa lagi sih? Kok buatlah putih? Kok kulit lah bakarui? Iya kan? Apalagi yang kita banggakan dalam hidup ini? Mau pakai gelang yang besar, ndak ada takalnya ledo ibu-ibu. Ikulah kerinyu ya. Iya kan? Mau pakai cincin, mau pakai kalung. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Nah, jadi semuanya itu memang harus kita pikirkan. Kalau kita fokus ke akhirat, ketika kita sudah menabung, masukkan bekal ke dalam tas itu, koper, jangan diambil-ambil lagi. Jangan ditransfer pahalanya ke yang lain. Oke, ibu-ibu, kita sebentar dalam penutupan kita merenung saat berbalik arah itu. Selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar pujian manusia, mengejar kenyamanan hidup. Ya apa tidak? Ba'a supaya dia nyaman, ba'a supaya udah dipuji orang. Kadang-kadang awak sangkutkan kebahagiaan itu di atas pujian orang lain. Kalau awak pakai iko dipuji orang, malah kadang-kadang orang nggak tanya awak yang ngician. Aduh, awak pakai baju baru atau tas baru, ini aja lihat aku baru lah. Masih mengemis pujian manusia. Itu namanya belum balik badan. Jadi sekarang ibu-ibu, mari kita sama-sama berhenti untuk mengeluarkan bekal yang sudah kita kumpulkan dalam koper. Jangan kita transfer kepada orang lain. Baik, agar supaya kita agak merenung sedikit lah tentang materi ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Coba semuanya kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita. Sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, jangan biarkan kami pulang tanpa persiapan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang jangan lihat orang di sebelah kita. Lihatlah ke dalam hati kita masing-masing. Bayangkan, seandainya malam nanti adalah malam terakhir kita. Malam terakhir kita mendengar suara anak cucu kita. Malam terakhir kita menghirup udara. Malam terakhir kita masih bisa bersujud. Apakah kita siap? Kalau malam nanti malaikat mau berdiri di depan pintu rumah kita, apakah kita akan tersenyum karena rindu bertemu Allah? Ataukah kita menangis karena merasa bekal kita belum cukup? Ibu-ibu, berapa banyak sholat yang kita tunda?
Berapa banyak Al-Quran yang kita biarkan berdebu. Berapa banyak istighfar yang kita lupakan. Berapa banyak hati yang pernah kita sakiti. Berapa banyak nikmat Allah yang kita gunakan untuk bermaksiat. Lalu dengan wajah seperti apa kita akan menghadap Allah nantinya? Hari ini Allah masih memberi kita kesempatan. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Nanti suatu hari anak-anak kita akan memandikan tubuh kita. Mereka akan menangis sambil berkata, "Ayah, ibu, bangunlah." Tetapi kita tidak akan mampu menjawab. Tangan yang dulu memeluk mereka sudah kaku. Lidah yang dulu menasihati mereka sudah diam. Yang tinggal hanyalah amal. Mari kita tundukkan kepala. Kalau ingin menangis, menangislah ibu-ibu. Tidak ada yang lebih indah daripada air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Sekarang, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Rahman, kami datang kepadamu membawa dosa yang tidak sanggup kami hitung. Kami datang dengan hati yang sering lalai, dengan sholat yang masih kurang khusyuk, dengan Al-Quran yang belum kami baca sebagaimana mestinya, dengan lisan yang masih sering menyakiti orang lain, dengan umur yang semakin pendek. Ya Allah, kalau hari ini Engkau masih memberi kami bernapas, jadikan itu kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan kami menunda tobat. Jangan biarkan kami menunda sholat. Jangan biarkan kami menunda berbuat baik. Ya Allah, ya Rahman, kami takut mati, bukan karena kami tidak percaya kepadamu. Kami takut karena bekal kami terlalu sedikit. Ampunilah semua dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami ingat maupun dosa yang telah kami lupakan. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni pasangan hidup kami. Ampuni anak-anak kami. Ampuni guru-guru kami. Ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, saat sakratul maut nanti, mudahkanlah keluarnya ruh kami, terangilah wajah kami, lembutkanlah perjumpaan kami dengan malaikat-Mu. Jadikan ya Allah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami ketika kami sedang bermaksiat. Wafatkan kami ketika sedang bersujud, ya Rabb, sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang berbakti kepada orang tua, sedang berbuat baik kepada sesama. Ya Allah, jadikan kubur kami taman dari taman-taman surga. Lapangkan kubur kami, terangi kubur kami, hindarkan kami dari fitnah kubur dan azab kubur. Ya Allah, ketika anak-anak kami hanya mampu mengantar kami sampai ke liang lahat, jangan tinggalkan kami sendirian. Temanilah kami dengan rahmat-Mu, ya Rabb. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Jangan jadikan dunia sebagai tempat bergantung hati kami. Jadikan pertemuan denganmu sebagai kerinduan terbesar kami. Dan apabila saat itu tiba, panggillah kami dengan panggilan yang indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
Ya Allah ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami husnul khotimah, bukan sekedar panjang umur, karena umur yang panjang tanpa ketaatan tidak ada nilainya, tetapi umur yang yang berakhir dalam ridhamu adalah keberuntungan yang paling besar. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah semua kami yang hadir ini, jadikanlah semua yang hadir ini ya Allah, akhir hidup kami husnul khotimah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian saja ibu-ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.